Oke, selamat pagi Iva, selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi Femi. Terima kasih sebelumnya hari ini Hatta kelas, ada yang mau live. Iya, siap-siap. Berarti karena live, Iva nggak boleh ada option. Nggak pakai option ya Pak ya. Oke, terus belajar kaki hari ini ada. Kalau misalnya punya balok 2, pakai balok 2 atau satu pun cukup ya. Nanti in case kalau diperlukan buat support tangannya. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah ya. Paling siapin bantal aja Mbak Rini. In case kalau diperlukan buat support bawah kakinya nanti atau paha ya. Pagi ini kata kelas kita mulainya dari dudukin tukasan dulu. Sebenarnya pengennya tuh langsung lurus kakinya, tapi nanti dulu ya. Kita siapin dulu pinggangnya, punggungnya. Tarik dulu bokongnya ke arah belakang, silang kakinya, duduk aja yang enak. Nah, kalau mau duduk di atas balok juga silahkan. Ya, bawa kedua tangannya ke atas, kaitkan jari tangannya, pinggangnya ditarik, bahunya turunkan ke bawah, pusatnya dibawa masuk, tarik pinggangnya setinggi mungkin ke atas. Kemudian bawa badannya ke arah sebelah kanan, tarik pinggang kiri. Buang nafas kembali ke tengah. Bawa ke arah sebelah kiri, stretch pinggang kanan. Kembali ke tengah, satu kali lagi bawa ke arah sebelah kanan. Sekarang telapak tangannya turunkan ke matras, sikunya di lantai kalau yang bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Luruskan lagi tangan kiri seperti ada yang tarik tangan kirinya. Bokong kiri tekan ke matras, angkat lagi tangannya ke atas, kaitkan jari tangan, stretch lagi tangannya ke atas, bawa badannya miring ke kiri, tangan kiri di matras, tekuk sikunya letakkan di lantai. Tahan dulu di sini, luruskan lagi tangan yang kiri, tangan kiri, tangan kanan, bokong kanannya tekan ke matras. Kemudian tarik nafas, angkat lagi tangan ke atas, stretch tangannya, pinggangnya tarik lagi, sedikit didorong punggungnya ke depan. Perlahan, rilis. Sekarang luruskan dulu kakinya, kemudian silang kakinya diganti, kaki yang kiri di depan. Masih gerakan yang sama, tapi coba cari kaitan jari tangan yang bukan refleksnya. Angkat lagi tangannya ke atas. Bawa lagi badannya ke arah sebelah kiri. Stretch lagi pinggang kanan. Kembali ke tengah. Bawa ke arah sebelah kanan. Lihat sedikit ke atas boleh ya. Sekaligus di stretch otot leher. Kembali ke tengah. Bawa tangannya ke arah sebelah kiri. Tangan kiri sekali lagi letakkan di matras. Tarik lagi pinggang kanannya. Kemudian angkat kedua tangan ke atas. Luruskan lagi punggungnya. Bawa badan ke arah sebelah kanan. Siku kanannya di matras. Makin relax badannya. Angkat kedua tangan ke atas. Luruskan lagi kedua tangannya. Kemudian perlahan rilis. Luruskan kedua kakinya ke depan. Gerakkan dulu kakinya like you shake the leg. Ya. Kemudian tarik bokongnya ke belakang. Pakai ujung jari tangan dan dasan. Boleh pakai ujung jari atau pakai telapak tangan. Tarik dagunya, lihat ke arah dada. Tahan dulu di sini. Nafas dalam, nafas panjang, tekan pahanya ke bawah. Rasakan otot leher bagian belakang. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Kedua tangannya diangkat kembali ke atas. Kaitkan lagi jari tangannya. Luruskan tangannya di samping telinga. Dari sini badannya putar lagi menghadap ke kanan. Waktu badannya diputar menghadap ke kanan, paha kirinya tekan ke matras. Tangannya seperti ada yang tarik ke atas. Rasakan dari pinggang yang kiri.
Kembali menghadap ke depan. Putar punggungnya menghadap ke kiri. Rasakan pinggang kanannya. Tarik nafas kembali menghadap ke depan. Perlahan tangannya turunkan ke bawah. Kaitan jari tangannya, cari yang tidak biasa. Ya. Luruskan lagi tangannya ke atas. Stretch lagi tangannya ke atas, lihat ke depan Iva. Sekarang putar badannya ke kiri. Putar dulu badannya ke kiri. Kakinya flex, bawa pinggangnya. Jangan nunduk Mbak Rin. Tegak lagi. Nah, tegak. Putar lagi badannya. Seperti ada yang tarik tangannya ke atas. Kembali menghadap ke depan. Putar badannya menghadap ke kanan. Bawa pinggang kirinya ke kanan. Kembali ke tengah, tarik lagi tangannya ke atas. Perlahan rilis, bawa telapak tangan ke matras. Tegakkan lagi tulang punggungnya, lihat ke depan. Ujung jari tangannya masih ada di belakang. Ya, masih ada di sini. Putar dulu bahunya ke belakang. Duduknya tegak. Dorong punggungnya ke depan. Ujung jari tangannya masih ada di matras. Tarik lagi dadanya, tekan pahanya, bawa lagi punggungnya ke depan. Sejauh mungkin, satu kali lagi tarik nafas, angkat dadanya, kemudian baru ujung jari tangannya satu persatu maju ke depan. Kalau bisa tangannya di samping telapak kaki, bawa di samping telapak kaki. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau mau perlu pakai balok, pakai balok. Ya, telapak tangannya tekan ke balok. Tarik nafas, angkat dadanya, lihat ke depan. Buang nafas, tekuk sikunya, dorong lagi punggungnya ke depan. Rasakan dari belakang kakinya dan punggung. Kepalanya nggak usah sampai ke matras, nggak apa-apa ya. Sekali lagi, angkat dadanya lagi, lihat ke depan. Buang nafas, dorong punggungnya ke depan. Tahan setengah di sini, tekan pahanya ke bawah, lihat ke depan, atau lihat ke jari kaki, lehernya rileks. Tahan dulu, nafas, buang nafas panjang, tarik nafas dalam, kemudian mundurkan telapak tangannya, duduk yang tegak, tekuk lutut, telapak kakinya buka selebar pinggul, kakinya buka lagi Fanny, kemudian angkat bokongnya ke atas, pegang sikunya, lihat ke belakang. Luruskan kaki, otot pahanya seperti yang sebelumnya selalu dibuka ke arah luar. Pegang dulu sikunya, tekan telapak kakinya, lurus perlahan kaki. Kalau misalnya masih terasa tension di belakang lutut, tekuk sedikit lututnya. Pelan-pelan tekan lagi telapak kaki, belajar meluruskan kakinya, dorong sedikit bokongnya ke depan. 10 jari kakinya diangkat, tahan dulu di sini, telapak tangannya taruh di matras, luruskan punggungnya, lihat ke depan. Option bisa pakai balok, ya, telapak tangannya boleh pakai balok atau pakai ujung jari, atau di bawah lutut. Jadi bukan lututnya yang ditekan, tapi di bawah lutut atau tulang kering. Dorong lagi bahunya ke belakang, pusatnya dibawa masuk, luruskan punggungnya, lihat ke depan. Tahan dulu di sini, bokongnya sedikit didorong ke depan, rasakan lagi belakang kaki atau hamstringnya. Tarik nafas, tekan kuat telapak kaki, luruskan lagi punggungnya, lihat ke depan. Tahan dulu di sini ya, Ardha Uttanasana. Kencangkan otot pahanya. Squeeze pahanya dari luar ke arah dalam. Rasakan telapak kakinya bagian dalam. 2 nafas lagi. 1 nafas lagi. Tekuk sikunya, bawa lagi badannya ke bawah. Uttanasana. Sama optionnya, lututnya boleh ditekuk. Bawa lagi bokongnya ke depan.
Sekarang kepalanya tetap di bawah, kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Bawa kepalanya ke arah tulang kering kalau yang sudah bisa. Tangannya dijauhkan dari punggungnya. Tarik nafas, bawa telapak tangannya ke matras. Sekarang, semua badannya putar menghadap ke samping. Geser kakinya ke samping. Geser kakinya, Mbak. Putar badan kakinya, buka selebar matras. Geser semua badannya. Iya. Buka kakinya lebar. Ya, jari kakinya madep ke depan. Telapak tangannya taruh di matras. Ya, telapak tangannya taruh di matras. Perhatikan posisi jari kakinya madep ke depan. Tekan lagi telapak tangannya sama telapak kaki, sama seperti tadi waktu ada Uttanasana. Luruskan dulu punggungnya, kakinya Iva, buka lebar lagi, Iva. Lebar lagi, lebar lagi. Ya, nah tumitnya digeser keluar sedikit, Iva. Dari situ geser sedikit tumitnya keluar. Ya, gitu. Kemudian tangannya mundurkan ke belakang, sejajarkan dengan telapak kaki, tekuk lagi sikunya, bawa kepalanya ke bawah. Kalau bisa lihat bokongnya dari bawah, tarik dagunya, bawa lagi kepalanya lebih masuk ke dalam. Jari kaki diangkat, 10 jari kakinya diangkat. Tahan dulu di situ, bokongnya bawa ke depan lagi Mbak Rini, rasa dari belakang kaki atau hamstringnya. Rasakan dari sisi luar paha. Dari sisi luar paha dibawa ke dalam, dari dalam diputar ke arah luar. 2 nafas lagi yang dalam. 1 nafas lagi. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Tahan dulu di sini. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Dorong bokongnya ke depan, bawa kepalanya ke bawah. Lihat ke belakang atau lihat dari bokongnya dari bawah. Kalau bisa tangannya dibawa ke matras, bawa tangannya ke matras. Tarik nafas, rilis, bawa kedua telapak tangannya ke matras. Luruskan lagi punggungnya, lihat ke depan. Ya, rasakan dulu tangannya Mbak Rini maju dikit ke depan. Ya, luruskan lagi. Nah, itu bagus Mbak Rini. Punggungnya udah mulai lurus. Tekan lagi punggungnya ke bawah Mbak Rini. Angkat dadanya. Bahunya jauhkan dari telinga. Nah, rasakan dari punggungnya. Rasakan dari punggung. Iya, itu bagus Mbak Rini. Lurus. Observe punggungnya, observe lower back-nya. 1 nafas lagi. Putar badannya menghadap ke kaki. Kanan atau kiri, kembali ke down dog. Waktu down dog, rasakan juga kakinya didorong ke belakang. Seperti tadi waktu Uttanasana, Prasarita Padottanasana. Tekan lagi telapak kakinya ke matras, angkat 10 jari kaki. Bawa badannya ke depan, plank. Buang nafas, chaturanga. Up dog. Down dog. Tahan di down dog. Kaki kanannya melangkah ke depan. Tumit kirinya letakkan di matras. Tumit kiri letakkan di matras. Nah, waktu tumit kiri ke matras, pinggul kanannya jangan miring ke samping, tapi didorong lagi paha kanan atau pinggul kanannya ke belakang. Pakai ujung jari tangan atau pakai balok, lihat ke depan, punggungnya masih lurus ya, jangan rounding. Luruskan kaki yang kanan. Ya, rasakan lagi tadi waktu kakinya dibuka lebar, punggungnya itu seperti didorong ke bawah, kemudian dadanya dinaikkan ke atas. Pinggul yang kanan dorong ke belakang. Lihat dulu ke depan. Tekuk kaki yang kanan. Luruskan lagi kaki yang kanan. Lihat ke depan. 2 kali lagi. Tekuk kaki kanan.
luruskan kaki kanannya. Satu kali lagi, tekuk kaki kanan. Luruskan kaki kanannya. Sekarang bawa tangan kirinya maju ke depan. Tangan kanan maju ke depan. Punggungnya lurus. Bawa perutnya ke arah paha. Kalau bisa kepalanya ke tulang kering, bawa kepalanya ke tulang kering. Seperti ada yang tarik tangannya ke depan. Bokongnya didorong ke belakang. Luruskan kakinya yang kanan. Tahan dulu di situ. Nafas dalam, nafas panjang. Bawa tangannya mundur ke belakang, kembali ke down dog. Pahanya dorong ke belakang, rasakan lagi belakang kaki. Kita stretch hamstring dulu. Sekarang kaki yang kiri, bawa ke depan. Tumit kanannya di matras. Tekuk dulu kaki yang kirinya. Luruskan punggung. Sekarang kaki yang kirinya diluruskan. Sambil mendorong bokong kiri ke belakang. 2 kali lagi, tekuk kaki yang kiri. Buang nafas, luruskan kaki yang kiri. 1 kali lagi, tekuk kaki yang kiri. Luruskan kaki yang kirinya, lihat ke depan. Bawa tangan kanannya maju ke depan, diikuti tangan kiri. Luruskan dulu punggungnya, baru kepalanya bawa ke arah kaki kiri. Tekan kuat kedua telapak kakinya. Bokong kiri bawa ke belakang. Bokong kirinya bawa lagi ke belakang, Iva. Pinggul kanan hadapkan ke depan. Ini kalau ada balok, tangannya di atas balok supaya kakinya bisa lurus. Tekuk kakinya yang kiri. Kembali ke down dog. Satu kali lagi, bawa kaki kanannya ke depan. Tumit yang kiri, bawa di matras. Kalau terlalu jauh, kaki kirinya maju sedikit ke depan. Lihat ke depan, luruskan kaki yang kanan. Luruskan kaki yang kanan. Tahan di sini ya. Bawa kedua tangannya di pinggang. Ya, hati-hati dengan lutut yang kanan ya. Lutut kanannya soft. Kemudian luruskan kedua tangannya ke depan. Bokong yang kanan dorong ke belakang. Pusarnya dibawa masuk. Punggungnya diluruskan persis seperti meja. Ya, kuatkan kakinya. Tahan dulu. Ujung jari tangannya seperti ada yang tarik ke depan. Lutut kanannya soft. Tekan kuat telapak kaki. 1 nafas lagi. Bawa kedua telapak tangan ke matras. Kembali ke down dog. Ganti sisi kaki yang kiri ke depan. Ya, adjust dulu kaki kanannya. Luruskan kaki yang kiri. Tekan kuat kedua telapak kaki, punggungnya lurus. Bawa telapak tangannya di pinggang. Tahan dulu di sini. Kemudian baru diluruskan tangannya ke depan. Kuatkan otot pahanya. Biasanya kaki kanan sama kaki kiri beda. Lurus lagi tangannya ke depan. 1 nafas lagi. Bawa kedua telapak tangan ke matras. Kembali ke down dog. Sekarang bawa lututnya ke matras. Tiduran telentang. Kalau misalnya ada strap, pakai strap. Kalau misalnya ada handuk, boleh pakai handuk. Ya, kalau kita mau pegang kakinya disuka pada mustasana, peluk dulu kakinya atau lututnya bawa ke arah dada. Kaki yang kirinya diluruskan ke matras, flex. Kalau flex itu bola kaki dan tumnya diaktifkan. Kemudian tangan yang kanan boleh dikaitkan, taruh di telapak kaki yang kanan. Kalau misalnya nggak bisa, nggak nyampe, boleh pakai strap atau pakai handuk. Kemudian luruskan tumitnya yang kanan ke atas.
Pegang kaki kanannya dengan kedua telapak tangannya. Turunkan bahunya ke bawah. Kalau misalnya bahunya naik atau tidak turun ke matras, pegang handuk ya, karena kita punya bahu tetap harus rileks dan turun ke bawah. Tahan dulu di sini, luruskan kaki yang kanan, tarik kaki kanannya ke arah wajah. Pertahankan kakinya tetap lurus, bawa lagi ke arah kepala. Pahanya yang kiri seperti ada yang tekan ke bawah. Kakinya flat. Tahan dulu di situ. Kencangkan otot paha yang kanan. 2 nafas lagi yang dalam. 1 nafas lagi. Sikunya tekuk ke samping ya Mbak Rini. Tangannya naik lagi ke atas coba. Tangannya lurus ke atas. Nah, dari situ waktu mau narik kaki, sikunya tekuk. Ya, supaya terasa dari belakang kakinya. Posisi Supta Padangusthasana ini bukan hanya untuk hamstring, tapi juga untuk kita punya lumbar atau low back-nya. Rilis, tekuk kaki yang kanan. Bawa telapak kakinya ke matras. Sekarang ganti sisi, peluk dulu lututnya yang kiri. Kaki yang kanan lurus ke matras. Optionnya sama, boleh pakai handuk atau strap. Kalau sudah bisa kaitkan tangannya di telapak kaki kiri. Tendang tumit kirinya ke atas. Ingat otot paha kirinya diputar ke arah luar. Kedua bahunya ke matras. Kencangkan pahanya yang sebelah kiri. Tarik dulu kakinya ke arah wajah. Tahan dulu di sini. Kuatkan otot pahanya ya. Lututnya lurus semi. Kaki yang kirinya lurus. Ya. Tarik dari belakang kakinya. Sedikit lagi nafas. Kemudian perlahan rilis. Tekuk lutut kirinya, bawa ke arah dada. Putar badan menghadap ke kanan. Bangun. Kembali lagi ke down dog. Kembali lagi ke down dog. Dorong lagi pahanya ke belakang. Kaki kanannya melangkah ke depan. Tumit kiri taruh di matras. Sejajarkan dulu pinggulnya. Kaki kirinya maju sedikit ke depan Mbak Rini. Kaki kanannya maju lagi Feni. Luruskan kaki kanannya. Luruskan kaki kanan. Ya. Bawa kedua tangannya ke depan. Dorong lagi pinggulnya. Kaki yang kanannya lurus. Tangannya masih di matras ya. Tangannya masih di matras. Kayak tadi seperti pegang kaki. Tangannya lurus ke depan, maju ke depan. Bukan diangkat. Terus tangannya maju ke depan. Ya, dorong Pak pinggulnya ke belakang. Rasakan tadi seperti waktu kita tiduran di Supta Padangusthasana. Sekarang tangannya mundur. Lutut yang kiri taruh di matras. Adjust kaki kanannya 90 degree. Berarti kaki yang kiri mundur lagi Mbak Rini. Atau kaki kanannya boleh maju ke depan. Nah, dari situ, bawa pinggulnya ke depan. Dorong pinggulnya ke depan. Bawa kedua tangannya maju ke depan. Tangannya di matras, tangannya di matras, tangannya di matras. Maju ke depan. Saya nggak bilang tangannya diangkat. Terus bawa tangannya maju ke depan. Lurus ke depan. Bahunya di sisi dalam lutut kanan. Bahunya di sisi dalam lutut kanan. Kaki kanannya maju lagi, Feni. Kaki selalu 90 degree. Nah, terus. Bawa sikunya ke matras. Taruh sikunya di matras. Ya. Tekan jari kaki kirinya ke matras. Angkat lutut kirinya dari lantai. Nah,
Dorong tumit kirinya ke belakang, Mbak Rini. Jangan maju tumit kirinya. Ya, paha kirinya didorong ke atas, tumitnya didorong ke belakang. Tahan dulu di situ. Pinggulnya jangan miring ipat. Pinggul kirinya dorong atas. Pinggul kirinya. Dorong lagi. Jangan drop ya. Jangan drop pinggulnya. Jangan ditwistingnya. Paha kanannya dikuatkan. Paha kirinya diluruskan. Dari situ, taruh lutut yang kiri di matras. Telapak tangannya mundur. Sejajarkan dengan telapak kaki kanan. Dari sini, pinggulnya tuh ke depan, ya, selalu dari depan. Jadi waktu maju, tangannya itu yang ke depan, ya, bukan badannya. Dari sini, angkat telapak kakinya yang kanan, luruskan kaki kanannya dengan cara membawa bokongnya ke belakang. Lurus kakinya, kaki depannya flat. Tekuk lagi kaki kanannya. Luruskan lagi kaki kanan. Satu kali lagi, tekuk kaki kanan. Luruskan kaki kanannya. Optionnya boleh tahan di sini. Ya, telapak tangannya jangan mundur. Tapi kalau mau lebih terasa di belakang kaki yang kanan, sikunya turunkan ke bawah atau ke matras. Kepalanya bawa ke arah kaki yang kanan. Di sini juga sama, setengah Hanuman atau setengah, biasanya dibilangnya setengah split. Kalau kepalanya ke bawah, terasa dari lumbar yang sebelah kanan itu lebih rileks. Tarik nafas, tekuk kakinya yang sebelah kanan, angkat lututnya yang kiri, taruh tumit kirinya di matras, bangun into warrior 2, bangun warrior 2, menghadap ke samping, kemudian luruskan kakinya yang sebelah kanan, angkat tangan kanannya ke atas, bawa tangan kanannya ke bawah, boleh pegang kaki yang kanan, atau taruh telapak tangannya di matras. Lihat ujung jari tangan kiri, dorong lagi bokong kanannya ke depan, badannya ke belakang. Iya, bagus dari ini. Kalau perlu balok, pakai balok ya. Selalu diingatkan. Kadang-kadang tuh kita ego pengennya tanpa props, tapi kadang-kadang badannya bilang, saya belum bisa, saya butuh props. So, just ini, gunakan propsnya, it's okay kok. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau memang harus butuh pakai props, pakai props. Tangannya selalu di belakang kaki. Jangan paksa badannya untuk melakukan postur tapi nggak nyaman. Kita kalau melakukan asana itu cari yang nyaman supaya badannya aman. Ya, tangan belakang kakinya Mbak Rini. Selalu tangan belakang kakinya. Supaya badannya bisa didorong ke belakang. Bikin satu garis lurus. Lihat ujung jari tangan kirinya. Lihat ujung jari tangan kirinya. Rasakan otot paha yang kanan bagian dalam. Pinggang yang kiri. Satu nafas lagi. Angkat badannya. Tegak. Iya. Bawa telapak tangan ke matras. Kembali ke down dog. Sambil dikoreksi badannya. Kalau perlu diluruskan. Kalau kakinya terlalu jauh, dibawa lagi masuk ke dalam. Kalau terasa ada yang rounding, coba diluruskan. Ada yang tension, biasanya di leher sama bahu, coba dibikin jadi relax. Ya. Sekarang kaki yang kirinya bawa ke depan. Tumit yang kanan taruh di matras. Adjust dulu pinggulnya. Ya, sebelum meluruskan kaki, adjust dulu kakinya, adjust dulu pinggulnya, lihat ke depan. Tumitnya di matras, ya, tumitnya Fanny bukan lutut, heel, bukan knee. Ya, lihat ke depan, luruskan kaki yang kiri. Kaki kanan yang Mbak Rini geser ke samping kanan dikit Mbak Rini. Jangan di belakang kakinya, ya gitu. Bokong kirinya yang dibawa ke belakang. Nah, kemudian
pakai ujung jari, tekan lagi punggungnya ke bawah, angkat dadanya, lihat ke depan. Dari sini, kalau terlalu jauh, kaki kanan maju sedikit ke depan ya. Tangan kanannya maju ke depan. Tangan kanannya dulu, supaya torsonya yang sebelah kanan bisa ditarik. Ya, jadi kayak gini. Pinggul yang kanan didorong ke belakang, torsonya didorong ke depan. Jadi pinggulnya tuh tetap square. Baru diikuti tangannya yang kiri. Pinggul kirinya bawa lagi ke belakang, Ipa. Bawa kepalanya ke kaki yang kiri. Tangannya kalau bisa lebih maju lagi ke depan, tarik dari pinggangnya. Seperti tadi waktu kita duduk yang di awal, tarik dari torsonya, bukan bahunya. Kaki kirinya lurus. Feni, kalau perlu tangannya pakai balok, pakai balok. Rasakan dulu di belakang kakinya yang kiri. Tekan kuat tumit yang kanan, sama tadi waktu kita tiduran, dan meluruskan kaki. Sekarang telapak tangannya mundur. Telapak tangannya mundur, tekuk lututnya yang kiri. Bawa lutut kanannya ke matras. Iya, kaki kirinya boleh maju sedikit ke depan. Lihat ke depan, sambil dibawa pinggul kanannya ke bawah. Ya, kalau 90 degree seperti ini, baru kakinya maju dikit, kemudian tekan atau dorong pinggulnya ke bawah. Jari kakinya yang sebelah kanan, tekan kuat, pinggulnya nggak miring gini. Ya, bawa pinggulnya ke depan, dorong pahanya ke belakang. Terasa dia dari otot paha depannya. Optionnya tahan di sini atau bawa tangannya maju ke depan. Waktu tangannya ke depan, lututnya di sisi luar bahu. Badannya nggak ikutan maju, tapi pinggulnya tekan ke bawah, kemudian baru sikunya di matras. Tekan jari kakinya yang sebelah kanan, dorong paha kanannya ke atas, tumit yang kanan bawa ke belakang. Angkat lutut kanannya dari matras. Ya. Tekan telapak kaki yang kiri, kuatkan otot paha kanannya. Rasakan dari paha depan. Satu nafas lagi. Bawa lututnya yang sebelah kanan ke matras. Telapak tangannya mundur, sejajarkan dengan telapak kaki yang kiri. Masih diluruskan punggungnya, lihat ke depan. Sekarang bokongnya dimundurkan ke belakang, kaki yang kiri diluruskan. Telapak kakinya diangkat madep ke depan. Ya, gitu. Tekuk lagi kakinya yang sebelah kiri. 2 kali lagi, luruskan kaki yang kiri. 1 kali lagi, tekuk kaki kirinya. Dorong bokongnya ke belakang, tahan di sini boleh. Atau bawa sikunya ke bawah. Kalau nggak bisa nyampe, jangan dipaksa ya. Ingat, melakukannya tuh sesuai kapasitas masing-masing. Kalau belum bisa sikunya ke matras, it's okay. Yang pasti belajar meluruskan kaki yang kirinya. Perlahan, release. Dorong kaki yang kiri ke belakang, down dog. Bawa kaki kanannya ke depan. Kiri ke depan, cium lutut, Uttanasana. Rapatkan telapak kakinya. Buka kakinya selebar pinggul. Luruskan lagi punggungnya, lihat ke depan. Jangan terlalu lebar, Feni, selebar pinggul, bukan selebar matras. Pinggulnya segini nih. Ya. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Bawa kedua telapak tangannya di pinggang. Ya, sikunya ke atas. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Luruskan kedua tangannya ke depan, ke samping telinga. Seperti tadi kalau kita duduk. Ini versi duduk yang ini.
Posisinya sama. Sekarang rasakan lagi. Kaki yang di belakang, punggungnya lurus, tangannya lurus seperti meja. Jari kaki dipanjangkan. 2 nafas lagi yang dalam. Buka otot pahanya ke arah luar. 1 nafas lagi. Angkat badannya ke atas, berdiri tegak. Tepatkan telapak kaki, tangannya taruh di pinggang. Supta Padang Ustasana 1. Option, kaki yang kanannya ditekuk, pegang lutut kanannya, pakai tangan kanan. Lihat telapak kaki kanannya flat ya, jadi bukan seperti ini, flat. Option kedua, boleh pegang jempol kaki kanannya, lututnya di sisi luar, siku. Tangan kiri di pinggang ya. Kalau mau pakai handuk atau strap, taruh handuk atau strapnya di telapak kaki kanan. Tegakkan punggungnya, kuatkan kaki yang kiri, dorong tumit kanannya ke depan. Lurus kaki kanannya ke depan. Ya, lutut kirinya jangan dikunci. Rasakan lagi telapak kakinya yang sebelah kiri. Sama seperti tadi waktu kita tiduran. Kalau mau diangkat kaki kanannya ke atas, angkat lagi kaki kanannya ke atas. Badannya tidak doyong ke belakang. Badannya tidak doyong ke belakang. Kuatkan dari otot pahanya yang sebelah kiri. Kalau mau diangkat kakinya, sikunya ditekuk. Ya, dorong tumitnya ke depan lagi, Fan. Tahan dulu, rasakan paha yang kiri, rasakan hamstring yang kanan. Perlahan rilis, bawa kaki kanannya ke matras, tangannya taruh di pinggang. Good. Sekarang ganti sisi. Tangan kanannya di pinggang, boleh langsung dipegang kaki yang kiri, lihat ke depan, buang nafas, tendang tumit kirinya ke depan. Kaki kanannya kuat. Kalau mau diangkat, sikunya yang ditekuk ke samping. Tarik lagi kakinya ke atas, rasakan dari belakang kakinya. Kaki kanannya kuat. Jangan dari pinggul ya. Dari hamstringnya. Buang nafas, rilis. 1 kali lagi, Supta Padang Ustasana. Nah, dari sini kalau mau dipegang, sama seperti tadi waktu kita tiduran, kaitkan jari tangannya, taruh di bawah telapak kaki yang kanan. Kalau misalnya pakai handuk, pegang handuknya dengan kedua tangan. Kemudian dorong tumitnya ke depan. Badannya tegak. Lihat ya, badannya nggak rounding. Dorong paha kiri ke belakang. Dorong tumit kanannya ke depan. Badannya tegak. Kalau mau diangkat kakinya, sikunya tekuk. Ya. Nah, hati-hati lutut. Jangan ke belakang badannya, Fanny. Jangan ke belakang. Meluruskan kaki bukan berarti badannya doyong ke belakang. Tapi didorong dari tumit ke atas. Ya, sikunya tekuk, bahu dan lehernya rileks. 1 nafas lagi. Buang nafas, rilis. Bawa kaki yang kanannya ke matras. Ganti sisi. Kaitkan jari tangannya. Taruh di bawah telapak kaki kiri. Biasanya kaki kanan sama kaki kiri beda balance-nya. Tarik nafas. Dorong tumit yang kirinya. Exhale. Tahan dulu di sini. Adjust kaki kanannya. Punggungnya lurus. Tekuk siku. Tarik kakinya ke atas setinggi mungkin. Dorong paha kanannya ke belakang. Bukan badannya ya. Badannya tetap tegak. Tekan kuat telapak kaki kanannya. Jangan dari pinggul, ingat. Dari hamstring, sama kalau kita tiduran. Perlahan, bawa kakinya ke matras. Putar badan menghadap ke depan. Rapatkan telapak kakinya, berdiri di matras bagian depan, Mbak Rini. Ya, maju lagi, Fan. Kakinya, Fan. Berdiri yang tegak. Telapak kakinya rapat. Angkat kedua tangannya ke atas.
Bawa telapak tangannya ke matras. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Angkat kaki kanannya ke atas, standing split. Angkat kaki kanannya ke atas. Ya, kepalanya bawa ke arah kaki kiri. Lebih tinggi, lebih tinggi. Bahunya sejajar, bahunya sejajar. Kalau mau dipegang pergelangan kaki kirinya, pegang. Jangan diputar badannya, Iva. Bahu kanannya jangan menghadap keluar. Kita lagi berdiri tapi nunduk, ya. Jadi semuanya harus sejajar. Bahu sejajar, pinggul sejajar. Yang dikuatkan otot pahanya yang sebelah kanan. Ya, kaki kanan sama kaki kiri. Dari situ, lihat ke depan, luruskan punggung. Kaki kanannya bawa di belakang. Turunkan di belakang, seperti lunges. Bawa lutut kanannya ke matras. Ya, dorong lagi pinggulnya ke depan. Tangannya maju lagi ke depan. Taruh sikunya di matras. Geser sedikit siku kanannya ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas. Pegang kaki kanannya. Tarik telapak kaki kanannya ke arah pinggul. Baru ini kaki kirinya geser ke samping. Jangan satu garis sama lutut kanan. Kaki kirinya geser ke samping. Kalau susah, geser lagi, nggak apa-apa. Geser lagi. Nah, gitu. Dorong pinggulnya ke bawah. Pinggul kanannya ke bawah. Coba kaki kirinya maju lagi, Mbak Rini. Dadanya putar ke kiri, fan. Siku kanannya masuk lagi ke dalam. Rasakan dari otot pahanya yang sebelah kanan. Dadanya putar lagi, fan, ke kiri, fan. Dadanya diangkat ke atas, Mbak Rini. Ya, lagi Mbak Rini. Lagi. Dadanya angkat. Nah, putar menghadap ke kiri. Ya, tahan dulu di situ. Tarik telapak kakinya ke arah bokong kanan. Perlahan, rilis. Bawa kaki yang kanan ke matras. Kembali ke down dog. Kaki kanan ke atas. 3-leg dog. Pinggulnya menghadap ke bawah. Lihat dari bawah coba. Jari kakinya menghadap kemana itu? Jari kakinya menghadap ke bawah, Mbak Rini. Dari bawah tuh jari kakinya masih bisa dilihat. Ya, gitu. Pinggulnya masih bisa dilihat sejajar atau tidak. Ya, tekan tumitnya yang sebelah kiri. Waktu 3-leg dog, makin tinggi kakinya, otot paha kirinya makin terasa, terutama di belakang kaki. Didorong dari otot paha kanan. Nah, gitu Mbak Rini, bagus. Dorong lagi kakinya, dorong dari tumit, keep pushing. Ingat lagi berdiri, dorong lagi. Square your hip. Jari kakinya menghadap ke bawah, fan. Pinggulnya menghadap ke bawah, ispa. Jari kakinya menghadap ke bawah. Dari situ, kaki yang kanan, bawa lagi ke depan. Di antara kedua telapak tangan. Angkat kaki kirinya, standing split. Sama seperti tadi waktu 3-leg dog. Tahan dulu. Kalau balance, pegang pergelangan kaki kanannya boleh. Kalau mau dipegang, ya gitu. Lihatnya ke jempol kaki boleh, ke tulang keringnya silahkan. Cari yang paling bisanya yang mana. Biasanya kalau kaki kanan di bawah lebih stabil. Taruh telapak tangan di matras. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Bawa kaki kiri kembali ke belakang. Lutut yang kiri letakkan di matras. Iya. Mundur lagi kakinya, Mbak Rini. Mundur lagi. Kaki yang kanan maju lagi, Penny. Tangannya maju ke depan. Sikunya di matras.
Geser sedikit siku kirinya ke tengah. Geser sedikit siku kirinya ke tengah, Fan. Ke tengah, bukan ke samping. Ke tengah. Nah, angkat tangan kanannya ke atas. Putar, putar, putar dadanya madap ke kanan. Pegang kaki yang kiri. Pegangnya dari sisi luar, dari kelingking ya Mbak, dari sisi luar kakinya. Nah, itu lutut kanan, jangan terlalu didorong keluar, dibawa ke arah dada. Bahunya yang sebelah kiri, bawa lagi ke sisi kanan. Nah, angkat lagi dadanya Mbak Rin. Ya, bawa lututnya ke arah dada, dada ke lutut. Ayo Fan, pegang kaki yang kiri, tarik lagi. Pahanya ke depan Mbak Rin nih, dorong ke arah matras. Rasakan dari otot paha yang kiri bagian depan. Perlahan rilis. Balik lagi ke down dog. Sekarang kaki yang kiri angkat ke atas, three leg dog. Iya, pinggulnya sejajar. Itu kaki kiri jangan terlalu ke samping, Barin, bawa ke tengah. Terasa ya kalau kakinya miring. Pinggulnya madep ke bawah ya Iva, pinggulnya madep ke bawah Feni, jari kakinya madep ke bawah, kakinya flat. Pinggul kirinya naikkan lagi ke atas dari ini. Pinggul kiri dorong ke atas dari ini. Ayo kuatkan lagi kaki kirinya. Otot paha kanannya kuat. Dorong lagi pinggul kiri ke atas Barin. Lagi. Seperti ada yang tarik pinggulnya ke atas. Yang kiri, pinggul kiri. Pinggul kiri dorong ke atas, itu kurang tinggi pinggulnya. Bukan kakinya ya, pinggulnya. Adjust dari pinggul. Nah, gitu. Iya. Kemudian dari telapak kakinya geser sedikit ke dalam, Mbak Rini. Dari telapak kaki geser kayak squeeze pahanya ke dalam. Nah, itu PR tuh dari situ. Nggak apa-apa. Angkat lagi pinggulnya yang kiri ke atas. Rasakan lagi kaki yang kanan. Lebih tinggi lagi pinggul kirinya, Mbak Rini. Dadanya dorong ke arah lutut. Fanny, pinggulnya madep ke bawah, Fan. Jangan dipelintir ya. Badannya tidak dipelintir, pinggulnya tidak dibuka. Bawa kaki yang kiri ke depan. Angkat kaki kanannya ke atas, standing split. Sama kayak tadi three leg dog. Jari kaki madep ke bawah, pinggul sejajar. Boleh dipegang kakinya yang sebelah kiri. Tarik nafas. Buang nafas. Pertahankan dulu balance-nya di situ. Kemudian telapak tangannya di matras, kembali lagi, rapat telapak kakinya Uttanasana. Telapak kakinya rapat. Uttanasana. Kakinya buka selebar pinggul. Boleh pakai balok ya, tangannya boleh pakai balok. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Jari kaki diangkat. Dorong sedikit bokongnya ke depan. Tangannya maju ke depan. Maju ke depan ya, bukan diangkat. Nah, gitu. Angkat dulu jari kaki. Jadi otot paha itu kayak dari luar dibawa masuk ke dalam, di squeeze ke dalam. Ya, kencangkan pahanya, squeeze panggulnya ke dalam. Kaki kanannya mundur, angkat ke atas. Kaki kanannya angkat ke atas. Ya, nah sama tuh kayak tadi. Jari kakinya menghadap ke bawah, punggungnya lurus, lihat ke depan. Lihat ke depan, kedua tangannya taruh di pinggang. Ayo angkat tangannya taruh di pinggang, belajar balance di satu kaki. Boleh kedua tangannya lurus ke depan atau rentangkan ke samping seperti pesawat terbang. Coba tangannya ke samping Mbak Rini. Ayo Fan. Ya, tekan kuat kaki kiri. Hati-hati lutut kanan, lutut kirinya. Kaki kanannya kayak tadi three leg dog. Kencangkan paha yang kanan, dorong tumit kanannya ke belakang, tekan telapak kaki kiri, angkat lagi dadanya, lihat ke depan, sikunya ke belakang, ke atas. Kalau bisa lurus tangannya ke depan, warrior three. Namanya Virabhadrasana three. Bawa tangannya ke matras. Kaki kanannya turun ke bawah, cium lutut. Endurance kaki. Kekuatan otot kaki. Sekali lagi yuk, yang terakhir kiri. Luruskan dulu punggungnya, lihat ke depan. Kakinya boleh buka selebar pinggul. Kencangkan otot pahanya. Dorong kaki yang kiri ke belakang.
Preparation for your Virabhadrasana 3. Dorong dari tumit. Kalau sudah siap, sudah balance, rasakan telapak kaki yang kanan, telapak tangannya taruh di pinggang. Ya, baru kemudian luruskan ke samping atau ke depan. Nah, gitu. Biasanya memang kalau kaki kanan sama kaki kiri itu beda ya. Nggak apa-apa. Dari situ kita belajar. Badan kita asimetris. Selalu beda. Yin yang itu pasti ada. Bawa tangannya ke matras. Kaki yang kiri turun ke bawah. Cium lutut uttanasana. Boleh dipegang sikunya atau kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Dorong lagi bokongnya ke depan. Satu nafas lagi. Bawa telapak tangan ke matras. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Bawa kedua kakinya ke belakang, down dog. Wah, Mbak Rini oke nih. Besok-besok pinyasa saya jambek ya, Mbak. Nggak boleh step lagi. Angkat kaki kanannya ke atas, 3 leg dog. Nah, itu sama dengan yang barusan dilakukan pada saat melakukan warrior 3. Seperti menekan kakinya yang kiri ke matras, mendorong kaki kanan ke atas. Adjust badannya, observe badannya dan dirasakan. Bawa kaki kanannya ke depan, lutut yang kiri di matras, taruh tangannya di lutut yang kanan. Jari kaki yang kiri tekan ke matras ya. Waktu tangannya di matras, di atas lutut kanan, dorong paha kiri ke depan. Dari sini, kalau misalnya ada balok, boleh pakai balok tangannya kalau susah ya. Tapi kalau bisa stay di sini, di sini. Kaki kanannya tarik ke dalam, pegang pakai tangan kirinya. Bawa telapak kakinya ke arah pinggulnya yang kiri. Dorong lagi pinggulnya ke depan. Badannya jangan diputar. Jadi tangan itu kayak menghadap ke bawah. Dari tangannya kemudian mendorong telapak kakinya ke arah pinggul. Kaki kanannya maju lagi, Feni. Kaki kanannya maju lagi yang Feni. Maju lagi. Terus. Maju lagi. Kalau seperti itu nanti lututnya yang sakit. Maju lagi. Maju dulu, maju dulu. Maju. Nah, tangannya di pinggang dulu, Fen. Tangannya di pinggang, dorong pinggulnya ke depan. Lihat ke depan aja, lihat ke depan. Badannya ke belakang. Dadanya ke belakang. Kaki kanannya maju lagi. 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 Kurang maju. Kakinya panjang. Nah, di situ. Oke. Ya, sekarang coba tangan kanan di lutut, Fen. Ambil kaki kirinya. Jangan digeser lagi lututnya. Angkat telapak kaki yang kiri. Kalau susah, badannya ke depan dulu. Nah, baru tarik telapak kakinya ke arah pinggul kiri. Baru terasa tuh otot pahanya. Badannya ke belakang. Dadanya ke belakang. Dadanya ke belakang. Iya. Dadanya ke belakang, kakinya dibawa ke pinggul. Baru terasa nih di sini. Kalau yang tadi kayak gini, it's too easy. Ya. Tapi kalau ininya dibawa ke depan, begini, baru terasa nih di otot paha. Itu bedanya. Ya. Ganti sisi yuk. Down dog dulu. Kaki yang kiri ke atas. Ingat Mbak Rini, pinggul kiri dorong ke atas. Pinggul kirinya square. Pinggul kiri jangan terlalu dibuka ya, Fa. Kakinya boleh didorong ke atas dengan catatan pinggulnya sejajar. Iya, angkat lagi pinggul kirinya. Fa, jari kaki madep ke bawah, Fa. Rasakan dulu pinggul kiri. Dia terasa kalau misalnya dia drop, biasanya ada tension. Badannya tuh ada berat di satu sisi biasanya. Kalau ada terasa tidak nyaman di satu sisi, berarti badannya harus di-adjust. Kaki kiri maju ke depan. Ya, lihat ke depan dulu, luruskan punggung, taruh lutut kanannya di matras.
Waktu lutut kanan ke matras jangan maju ya. Jadi kalau misalnya kita bawa kaki dari sini, badannya udah lanjut. Waktu lutut turun jangan begini ya. Jangan maju. Lihat posisinya jadi berubah nih yang di depan. Kaki yang di depan itu pergelangan kaki sama lutut sejajar. Jadi kalau misalnya kita lanjut, waktu taruh lutut. Nah, lihat pergelangan kakinya nggak berubah. Karena we just drop the knee. Yang didorong pinggulnya. Lutut depan sama lutut belakang bisa dilihat ya. Bentuknya diagonal. Bukan 90. Bukan 90-90. So push dari paha belakang dorong ke depan. Tangannya taruh di atas lutut yang sebelah kiri, dadanya didorong ke belakang. Yang didorong ke depan itu pinggulnya. Dari sini, tangan kanan. Pegang kakinya, tarik. Bawa ke depan. Badannya ke belakang. Kalau lututnya tidak nyaman, sakit, alas pakai handuk. Atau sekarang tuh udah ada knee pad, alas buat lutut. Ya, pinggulnya ke depan, dadanya ke belakang. Bawa lagi pinggulnya ke depan, Mbak Rini. Ayo, friend, lagi Mbak Rini. Pelan-pelan. Tarik nafas. Waktu buang nafas, dorong pinggulnya ke depan. Tekan kuat telapak kaki kirinya. Satu nafas lagi. Setiap kali buang nafas tuh dorong badannya ke depan. Ya, gitu. Sambil bawa dadanya ke belakang. Dia terasa kok dari quadricepsnya. Atau dari psoas. Exhale, release. Kembali ke down dog. Kembali ke down dog. Kaki kanan angkat ke atas, 3 leg dog. Bawa telapak kaki kanan ke depan, lutut kiri di matras. Kalau misalnya ada balok, boleh pakai balok. Tangannya boleh taruh di balok ya, fan. Jadi kakinya ke depan. Tangannya taruh di samping. Boleh taruh di atas lutut kayak gini. Kembali lagi seperti ini. Badannya tegak, bukan begini badannya. Nih, ya. Lihat, pinggulnya tuh nggak ke depan. So, pusarnya dibawa masuk ke dalam, dadanya didorong ke belakang. Yang digunakan itu otot kakinya. Dari pinggul ke bawah. So, tangannya boleh taruh di atas balok. Kaki belakangnya stay, jangan digeser kaki belakangnya. Kaki depannya maju. Jadi bawa kaki depannya, tapi kalau kakinya maju, tangannya tetap di samping pinggul. Karena kalau belajar Hanumasan itu atau split ke depan, yang dibawa biasanya tuh yang terjadi ikutan ke depan pinggulnya, kayak gini. Ya, ini berarti pinggulnya nggak sejajar. Yang kita gunakan itu otot kaki bagian depan, which is kaki kiri, sama otot hamstring kaki yang kanan. Yang diturunkan itu pinggulnya ke bawah. So kita punya tulang ekor tetap menghadap ke bawah. Kita lagi sendiri, tapi kakinya satu lurus ke depan, satu lurus ke belakang. Kalau hanya bisa sampai di sini, tahan di sini nggak apa-apa. Tapi kalau mau coba, tekan jari kaki belakang, bawa kakinya ke depan sedikit-sedikit. Kemudian angkat telapak kakinya, lihat ya, badannya nggak berubah, pinggulnya nggak berubah. Pinggulnya. Nah, biasanya cuma bisa sampai di sini, nggak apa-apa. Tangannya taruh di balok. Nanti pelan-pelan, tekan pinggulnya ke bawah. Tekan pinggulnya ke bawah, tekan pinggulnya ke bawah. Sampai kakinya bisa nempel di matras. Kemudian, jangan condong ke sebelah kanan. Ini kaki kanan di depan. Bawa ke arah sebelah kiri. So you press the back thighs down, bawa hip yang sebelah kanannya ke bawah. Nah, biasanya kalau miring, taruh balok di sini. Di bawah pahanya yang kanan. Jadi pinggulnya tetap sejajar. Kalau belajar Hanumasana, di sini dulu nggak masalah. Support pakai balok. Supaya badannya nggak miring. Ya, gitu. Kakinya flat. Boleh tangannya taruh di pinggang dulu supaya bisa di-adjust badannya atau diangkat ke atas. Lurus tangan. Bokong kanannya tekan ke arah balok Mbak Rini. Nah, gitu Mbak Rini. Iya, bagus. So, ini tangannya di matras dulu, Fan. Tangannya di matras dulu. Tekuk kaki yang kanan. Lihat ke depan.
Pinggulnya dorong ke depan, Fanny. Bokongnya ke depan. Nah, dari situ tangannya mundur ke belakang. Coba tegak badannya. Tangannya boleh taruh di balok. Dua-dua tangannya di balok, Fan. Ya, oke, itu buat support ya, nggak apa-apa. Nah, dari situ dorong kaki kanannya ke depan, Fanny. Jangan mundur ke belakang lagi bokongnya, jangan mundur ke belakang. Ya, gitu. Nah, dorong kaki kanannya ke depan. Kalau nggak bisa nyampe ke matras, nggak apa-apa. Taruh balok di bawah, paha yang kanan. Coba dari situ ganti sisi, kaki yang kembali dulu ke down dog. Sekarang kaki yang kiri ke depan. Kaki kiri ke depan. Sambil adjust, pinggul yang kanannya ke depan, pinggul kiri ke belakang. Ya, lututnya di matras, Pak. Kembali lagi low lunge atau anjaneyasana, tangannya taruh di atas lututnya yang sebelah kiri. Tarik nafas, dorong paha kanannya ke depan, badannya ke belakang. Dari sini boleh tangannya taruh di atas balok. Jari kakinya dorong ke depan. Boleh diangkat telapak kakinya, kemudian sambil dibawa kakinya ke depan, pinggulnya ke bawah. Ini biar tangan saya ke depan supaya bisa lihat dari pinggulnya. Ya, bawa. Jadi badannya itu tetap tegak, bukan ke belakang. Kalau susah, bokong kiri taruh baloknya taruh di bawah bokong kiri. Jangan miring ya, Pak. Coba itu kalau ada balok support bokong kirinya. Nah, gitu Mbak Rini. Ya. Kaki yang belakang tetap harus kuat jari kakinya, seperti kalau ada tembok. Dorong tumitnya ke belakang, sama kalau kita berdiri. Ya. Kalau balance, baru angkat tangannya ke atas. Ya. Jadi kalau dari depan itu pinggulnya tetap sejajar dia. Nggak terlalu miring. Karena biasanya tuh kalau kita split tuh pinggulnya pasti miring. Karena otot kakinya kurang digunakan. Bawa telapak tangannya ke matras. Balik lagi ke down dog. Satu kali lagi yuk, Hanumasana atau split ke depan. Karena ada yang satu nanti namanya sama konasana. Kalau sama konasana tuh ke samping. Itu otot paha dalam. Kaki kanan ke depan. Sama-sama kaki kanan ya. Sama-sama kaki kanan. Saya kaki kanan walaupun madep ke depan. Mungkin dari kalian kiri. Saya kaki kanan. To move your hip forward. Lengthen the spine. Dorong kakinya ke depan. Press your palms on the block. Keep push your hips down. Keep push your hips down. Lihat badannya tidak condong ke depan. You can look my hips ya. Saya punya hips kiri ke depan. Hips kanannya ke belakang. Tangannya ini baloknya ini buat measure kalau tangan saya di samping pinggul. Then can stretch your arms up over the head. Kakinya boleh flex, boleh join. Pinggulnya sejajar. Beberapa nafas dulu di sini. Telapak tangannya boleh taruh di atas balok. Lift your butt up. Dan come up. Down dog. Ganti sisi. Kaki yang kiri. Biasanya kalau kanan dan kiri itu beda. Saya kayaknya yang sebelah sini lebih agak susah. Ada problem di kaki kiri soalnya. Di sini putar bahunya, tapi tetap adjust pinggul ya, adjust pinggul. Lihat ke depan. Kalau tadi di santai mungkin yang ini saya nggak santai, adjustnya agak sedikit banyak. Bolong lagi pinggulnya ke depan, lurus kaki yang kiri, tahan. Aku miring ya. Nah,
Tangannya ini, tangan saya di pinggul, tangannya di balok persis di samping pinggul. Then I bend my elbow and bring my right hip forward. Ya, nah ini agak PR. Pinggul kanannya agak sedikit bandel nih, nggak mau ke depan. Karena kaki kiri saya, sebelah kiri, hamstringnya agak sedikit masalah. So, agak sedikit effort kalau di sini. Kalau mau diangkat, angkat tangannya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi badannya tetap tegak, pinggulnya sejajar. Hanumasana nih selain buat kaki, buat punggung, buat lumbar di sini. Jadi kalau yang punya masalah saraf sciatica tuh dekat daerah bokong sampai ke lumbar, biasanya nggak enak. Tapi afternya, rilisnya, baru nyaman. Down dog dulu. Iya. Luruskan lagi kakinya. Kemudian bawa lututnya ke matras. Kakinya luruskan ke depan. Duduk. Kaki kiri dulu. Kaki kirinya boleh dilipat ke belakang seperti ini. Waktu dilipat itu betisnya selalu diputar keluar. Ya, atau kalau nggak nyaman, boleh dibawa masuk ke dalam seperti ini. Seperti jangan susah sama. Ya, tapi kalau bisa dilipat ke belakang, lututnya sejajar atau lututnya dirapatkan. Nah, biasanya ini namanya Sirya Muka Paida Paschimottanasana, namanya panjang. Badannya tuh suka miring gini. Kalau miring seperti ini, taruh handuk di bawah pahanya yang sebelah kanan. Ya, jadi kita punya hip, balik lagi, tetap sejajar. Tarik bokong kanannya, luruskan dulu lagi punggung, tegak. Kakinya yang sebelah kanan, kuat, tekan ke arah matras. Ya, angkat dulu tangannya ke atas. Tarik, tekan pinggulnya ke bawah. Tarik pinggangnya. Lurus jari tangannya. Bahunya turun. Nah, dari sini, tangannya bawa ke matras. Lihat ya, punggungnya nggak turun lagi. Tekuk kakinya yang sebelah kanan. Boleh pakai handuk, tapi kalau bisa kaitkan jari tangannya, taruh jari tangannya di telapak kaki. Lututnya dekatkan ke arah bahu atau ketiak. Lihat ke depan. Waktu mau meluruskan kaki, angkat dulu telapak kakinya. Lututnya masih nempel ya. Kemudian waktu meluruskan, jangan gini. Lututnya jangan menjauh dari bahu. Kalau bisa, lututnya tetap dekat ke arah bahu. Yang ditarik tumit, dorong ke atas. Jadi yang ditarik itu hamstring. Nama posturnya Kroncasana. Kroncasana ini juga kalau kita habis latihan back bend, ini untuk rilis tension di belakang lower back-nya. Sama seperti Hanumasana. Jadi kalau hanya bisa sampai di sini, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan, dorong tumit ke atas, lihat ya, dorong tumit ke atas. Lututnya tetap nempel di ketiak atau bahu. Bokong kanannya turunkan lagi ke bawah, angkat lagi kakinya ke atas. Rasakan di belakang kaki yang kanan. Kalau sudah bisa, pegang tangan kiri. Punggungnya tegak, dorong dari belakang, dorong ke depan. Lihat ke atas boleh, lihat ke depan boleh, cari yang paling nyaman. Biasanya sih lihatnya ke atas kalau Kroncasana. Perlahan, rilis. Bawa kaki kanannya ke matras, luruskan kaki yang kiri, ganti sisi. Jangan lupa untuk memutar betisnya ke arah luar dulu. Bokong yang kirinya boleh dialas pakai handuk, in case kalau badannya miring. Tarik bokong kirinya ke matras, luruskan lagi punggungnya, angkat kedua tangannya ke atas, stretch pinggangnya.
Rasakan tulang duduk nempel ke matras. Bawa telapak tangannya ke lantai, tekuk kakinya yang sebelah kiri. Boleh pakai handuk, strap, jari tangan. Kalau sudah bisa pegang pergelangan tangan, pegang pergelangan tangannya. Bawa dulu lututnya ke arah dada. Lihat ke depan, kemudian baru didorong tumitnya ke atas. Nah, dari sini adjust punggungnya, dorong ke depan. Buang nafas, tarik lagi tumitnya ke atas. Dorong lagi punggungnya ke depan. Tarik lagi kakinya ke atas. Selalu di-adjust badannya. Ketika dia siap, adjust. Ketika dia sudah siap, adjust. Tahan dulu. Tekan bokong kirinya ke matras. Tarik nafas, perlahan, rilis. Luruskan kedua kakinya ke depan, tarik lagi bokongnya ke belakang. Ujung jari tangannya taruh di matras. Badannya tegak. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Buang nafas, dadanya ingat ya, dadanya dulu. Tangannya masih di atas. Terus dorong punggungnya ke depan. Kalau bisa pegang pergelangan kaki, pegang pergelangan kaki. Kalau ada balok, taruh balok di depan telapak kaki. So you can lengthen the spine. Lift your chest up. Lihat ke atas. Dorong punggungnya ke depan. Ingat otot pahanya diputar ke arah luar. Aktifkan lagi telapak kakinya. Lift your chest up. Bend your elbow to the side. Baru kepalanya bawa ke tulang kering. Kalaupun kepalanya nggak bisa nyampe ke matras, nggak apa-apa. Aktifkan lagi telapak kakinya. Mengaktifkan telapak kaki, otomatis otot pahanya juga harus dikuatkan. Waktu menguatkan otot paha sama seperti berdiri, diputar ke arah luar. So, tidak ada tension di pangkal paha ataupun di lumbarnya. Paschimottanasana kalau dilakukan dengan betul, itu merilis tension di belakang kaki dan untuk lumbarnya atau otot punggung bagian bawah. Merilekskan upper body, menguatkan kaki. Tahan dulu di situ. Kepalanya, tangannya luruskan ke depan, kemudian bangun, tegak. Telapak tangan tetap di matras, tekuk lututnya, tiduran, kelentang, peluk lagi kedua lututnya, bawa ke arah dada. Boleh digerakkan badannya ke kiri ke kanan. Kaki yang kiri diluruskan ke matras, kaki kanan luruskan lagi ke atas, geser kaki kiri ke arah sebelah kanan, kaki kanannya bawa ke kiri. Badannya diputar, rileks pinggangnya dulu. Tahan dulu di sini. Perlahan rilis, tekuk kaki yang kanan kembali ke tengah. Ganti sisi, kaki yang kiri luruskan ke atas, kaki kanan ke matras, geser kaki kanan ke arah sebelah kiri, bawa kaki kirinya ke matras. Putar kepalanya menghadap ke kanan, ke kiri. Tekuk kaki yang kiri, kembali ke tengah,
Bawa lagi lututnya ke arah dada. Mulai gerakkan badannya ke kiri ke kanan. Kemudian dari sini, telapak kakinya taruh di matras, tangannya taruh di samping badan, shoulder stand, bawa kakinya ke belakang. Nah, ini kalau sudah bisa shoulder stand, kalau belum bisa nggak apa-apa, tiduran di savasana. Ya, bagus Mbak Rini. Adjust dulu kakinya Mbak Rini. Rasakan. Tadi tuh biasanya nih sekarang kakinya udah mulai lebih enak nih otot kakinya. Geser sedikit ke kiri Mbak, kakinya Mbak, jari kaki kirinya. Geser ke kiri Mbak. Nah, gitu, rasakan. Lagi ke kiri Mbak. Ini saya lihat soalnya kakinya miring ke kanan. Nah, gitu. Nah, dari situ pinggul kirinya Mbak Rini dorong ke atas. Pinggul kanannya dorong ke atas. Rasakan jari kaki kanan tekan kuat ke matras. Geser lagi bahunya masuk ke dalam Mbak Rini. Kakinya geser lagi ke kiri. Geser lagi ke kiri Mbak. Lagi dikit lagi Mbak. Dari situ baru taruh di tulang rusuk. Nah, gitu Mbak Rini. Iya, bagus. Oke. Nah, bagus tuh Mbak. Rasakan ya, itu benar-benar lurus tuh kakinya. Dorong. Ya, bagus Mbak Rini. Yeay, good job. Nah, itu lebih lurus. Terasa tuh dari pahanya langsung. Lebih enak. Kakinya bolak flex coba. Bayangkan lagi berdiri ya. Tongnya bawa ke depan. Pahanya dorong ke belakang. Penny, kalau sudah, shoulder stand, tiduran. Kalau bisa fist pose. Dorong pahanya ke belakang, bokongnya ke depan ya Mbak Rini. Itu bagus Mbak. Bahu dan sikunya udah mulai sejajar. Pelan. Waktu turun, kakinya geser sedikit ke sebelah kiri ya Mbak. Ke kiri. Ke kiri dikit Mbak. Nah, gitu. Ya, tuh rasain tumitnya, balapan tuh. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung Mbak Rini. Kencangkan kaki yang sebelah kirinya. Kuatkan kaki kirinya. Jangan hanya bertumpu di kaki kanan. Engage the left side. Yes. Tekan telapak tangannya, bawa punggungnya pelan-pelan ke bawah. Ya, bawa punggungnya pelan-pelan ke bawah Mbak Rini. Fist pose. Ya, bagus Mbak. Rasakan. Angkat dadanya langsung, ubun-ubun kepalanya di matras. Nice. Tiduran, yes, Penny. Tiduran, kacamatanya dibuka, kakinya diluruskan, tangannya lurus samping, badan. Matanya boleh ditutup dengan handuk fan. Iya. Telapak tangannya disatukan ya Mbak Rin. Waktu fist pose, oke. Kakinya buka, tangannya dibuka ke samping, adjust badannya. Kalau misalnya ada celah di lumbarnya, lututnya peluk dulu ya. Ya, tarik lututnya ke arah dada, angkat kepalanya ke arah lutut, baru bawa kepalanya ke matras, telapak kakinya di matras. Nah, waktu meluruskan kaki pelan-pelan. Taruh dulu telapak kakinya, taruh dulu telapak kaki di matras baru diluruskan. Ya, jangan langsung diluruskan waktu dipeluk. Telapak tangannya madep ke atas. Ya, 3 menit insafas
perlahan, tarik nafas dalam, buang nafas panjang, kaitkan jari tangannya dulu di atas kepala, stretch badannya. Peluk lagi kedua lututnya, bawa ke arah dada. Putar badan menghadap ke kanan. Kemudian bangun ke posisi duduk. So, terima kasih ya Mbak Rini, terima kasih Alveni. Ivanya udah cabut duluan. So, hari ini belajarnya Hanumasana, leg straight ya, leg meluruskan otot kaki. Cukup challenging buat beberapa orang, apalagi kalau masalah hamstring atau belakang lutut ya. Tapi Hanumasana itu kalau dilakukan dengan betul, kakinya jadi enak banget, lumbarnya tuh jadi enak banget. Jadi seperti itu biasanya. Persiapannya agak lumayan tadi ya. Saya nggak main upper body hari ini karena memang fokusnya mau pinggang ke bawah. Iya, jadi kakinya aja yang latihan. Tadi dibenerin waktu trilek dog tadi juga jadi berasa bener gitu. Selama ini kan asal trilek dog ngangkat kaki kan. Tapi tadi kan dibenerin kalau bisa kan masih bisa lihat ujung jari kaki. Jadi square hipnya lebih berasa sama ototnya lebih ternyata work proper itu. Selama ini kan bilang trilek dog ya udah trilek dog. Iya betul. Gitu juga. Tapi nggak terlalu aware ke apa namanya otot sama muscle-nya atau apanya benar. Terasa ya? Bener gitu. Bagus. Begitu hipsnya di square, begitu dorong dari tumit, kencengin otot paha, justru kaki yang di bawah itu berasa loh ototnya. Yang di sini. Ya, nah itu memang harusnya seperti itu Mbak Rini. Trilek dog. Karena kebanyakan orang itu kalau trilek dog udah trilek dog aja gitu. Hipsnya kebuka, kakinya kadang diangkat tinggi gitu. Atas beres itu. Iya gitu. Tapi kalau sama saya enggak. Nanti, nah itu makanya di adjust itu sembari jalan kayak gitu. Paling kalau sedikit kayak gini kan jadi kelihatan nih. Iya. Selama ini mungkin dicuekin gitu. Bukannya dicuekin, dilihat dulu karena kebiasaan. Kan nggak mungkin kalau misalnya baru join kelas tiba-tiba saya langsung koreksi, itu kan tidak semua orang bisa langsung terima biasanya. Setelah beberapa kali, nah itu kan jadi kelihatan nih, oh ini harus dikoreksi, ini harus dikoreksi kayak gitu. Nah dari situ yang saya selalu bilang, once itu dikoreksi bukan berarti gerakan yang sebelumnya salah, enggak, tapi awareness kita yang kita latih kayak gitu, cara mengolah badannya jadi biar gerakan itu jadi nggak sia-sia gitu. Jangan cuma asal angkat kaki gitu. Makanya saya selalu bilang jangan cuma asal bisa gitu. Tapi kita paham nih, ini trilek dog nih kira-kira kakinya apa sih yang mesti dikuatin apa. Karena kalau dilakukan dengan betul, kakinya kuat, ininya upper body-nya tuh nggak ada beban. Sama kayak kita down dog. Kayak gitu. Kan biasanya kan kalau trilek dog badannya pasti gini. Bahu satu turun, satunya ke atas. Tapi nggak nyaman. Kayaknya ya cenderung begitu karena ya udah otomatis lah kayaknya. Otomatis, benar. Tapi begitu kakinya kuat, ininya tuh badannya tetap lengthen, tetap ringan upper body-nya, yang kakinya tuh yang fondasi yang di bawah kuat. Makanya biasanya kalau kita melakukan trilek dog yang betul, justru kakinya tambah kuat Mbak Rini. Karena kan kita hanya bertumpu di satu kaki dan mempertahankan pinggul tetap sejajar. Terus kalau Mbak Rini tuh ya sekarang kirinya tidak separah kayak dulu dari tanda kutip. Dari trilek dog itu kelihatan ya, hips yang kiri mesti agak didorong sedikit. Kalau kakinya keluar sedikit nggak apa-apa Mbak Rini, nggak apa-apa, it's okay. Karena hips kiri sama hips kanan mungkin dari posisi tulang atau otot panggulnya berbeda. Jadi kalau kaki kirinya slightly out, it's okay. Karena tadi pas aku adjust suruh lagi ke dalam, cenderung hipsnya turun lagi. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti kakinya harus sedikit keluar, kayak gitu. Sama tadi waktu halasana itu cenderung ke kiri. Baru terasa ya, begitu digeser ke kanan, nah pinggul kirinya langsung berasa nih di sini. Karena cenderung miring, pinggul kirinya turun ke bawah. Begitu telapak kakinya digeser ke kanan, nah itu Mbak Rini mau adjust tuh kakinya. Terus lebih terasa, waktu kakinya digeser, kaki kiri tuh sama kaki kanan nggak mau rapat, ya kan? Halasana tadi. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak, belajar. Nah itu yang tadi saya bilang, selalu belajar. Di-adjust. Bukan berarti kita weakness itu kemudian kita jadi give up ya, enggak, justru kita harus lebih aware aja lagi pelan-pelan. Tapi memang jadi lebih tahu badan kita, oh harus begini, harus begitu. Memang kalau kadang-kadang kalau lagi nggak walaupun kita sadar, tapi ada awareness,
Cuman jadi kayak kurang greget gitu loh, dikit lagi gitu. Tapi kalau udah pas diperhatikan, we have to do it gitu loh. Tapi kalau nggak apa-apa kali gitu, ya itulah. Enggak dong, jangan. Justru semakin kita aware tuh kita semakin bisa adjust badannya. Karena kayak sekarang gitu kan, kayak tadi Hanumasana segala macam. Kalau perlu pakai balok, saya bilang pakai balok nggak apa-apa kok. Yang penting itu kita harus respect kita punya badan, jangan ngikutin egonya. Egonya tuh kita pengen cepet bisa, tapi badan kita kan kadang-kadang, gue belum siap nih, tolong dong gue gitu loh. Kadang-kadang kita kayak gitu. Iya, nah gitu. Makanya tadi saya bilang, it's okay, jangan malu. Gue kan baru pertama kali, gue kan butuh cross, and then why not? Kenapa? Gitu loh. Kalau memang butuh cross, and then ada yang salahin, enggak. Saya malah senang kalau misalnya kita tahu diri nih, dalam arti tanda kutip, tahu diri, okay, I need props, so I have to prepare myself. Block, strap, whatever you need, prepare. Gitu. Orang mau bodo amat, mau jungkir balik, mau kayak apa, bodo amat. Saya mah tetap aja stay santai di sini. Karena yang tahu kapasitas badan itu kita sendiri. Jangan berusaha untuk dengan orang lain. Jadi kalau misalnya perlu hanya bisa sampai di sini, misalnya kayak tadi saya sesimpel low lunge gitu. Orang-orang mau udah kemana gitu. Saya masih adjust dikit, adjust. Udah biarin aja di sini, kenapa? Terus beda, sama aja. Kayak gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang langsung susus ke depan gitu langsung. Tapi kalau kita masih butuh, karena tahu kan, kayak tadi saya bilang, kaki kiri saya ini ada masalah. Udah dari dulu. Jadi kalau untuk beberapa pose, saya masih aware di Dian. Saya nggak bisa paksa. Meluruskannya harus pelan-pelan, sambil diperhatiin kakinya. Tapi keren loh Mbak Rini tuh ketemu saya di Zoom, walaupun udah lama berhentinya, kemudian baru join lagi. Sekarang sudah mulai enak kelihatan badan. Banyak belajar kok Mbak. Terus saya sendiri berasa gitu. Sekarang kita punya pinggang gitu somehow lebih slim gitu. Mungkin karena banyak twist atau apa. Selama ini kita olahraga kayak jogging, stretching, tapi kan sendiri kan. Tapi sekarang walaupun saya berat badan mungkin sama gitu ya. Tapi somehow kita pakai baju apa segala macam pasti lebih kelihatan, lebih agak loose. Yang nggak tahu feelingnya aja. Tapi kan tahu sendiri tiap hari baking. Tapi memang nggak. Tapi memang di yoga tuh gitu. Kemarin juga ada yang nanya tuh, si Vivi tuh tahu kan yang kemarin nanya juga. Yoga tuh bisa bikin kurus nggak? Bisa, tapi memang bukan seperti olahraga yang lain. Itu sebagai prosesnya itu akan stabil. Kayak saya nih, dulu tuh saya tuh 5 dulu, lama-lama ikut yoga. Sekarang 52 tuh mentok. Naik sedikit jadi 53, 54, itu badannya nggak enak, berat. Nah, ya karena rem kan, jadi kayaknya warning nih, kalau badannya pada saat melakukan asana udah nggak enak, berarti berat badan gue naik nih, kayak gitu. Terus latihan lagi, nanti balik lagi. Jadi saya tuh selalu beratnya 52. Kalau lebih rendah dari itu pun nggak terlalu enak, karena terlalu kurus tuh nggak nyaman juga buat badannya. Jadi dia kayak idealnya udah segitu aja. Nah, kelihatannya benar kalau kata Mbak Rini bilang, oh ya badannya agak jadi kayak ngelin, slim, segala macam. Iya, memang orang yoga badannya gitu. Iya, dari dulu saya selalu kurus Mbak, gitu. Memang nggak pernah ketemu ya. Cuman pas lately memang berasa agak-agak naik, tapi it's okay lah, saya nggak terlalu care itu. Tapi dalam 3 bulanan ini tiap kali pastilah kan kita mau mandi, ngaca segala macam gitu. Ya better lah gitu. Iya, ada bentuknya dikit. Gak terlalu gimana, gak harus nahan-nahan banget gitu. Oke lah. Iya, ada bentuknya dikit. Perutnya ntar lagi bolong kok di sini, ntar aja. Lihat aja tuh tadi perutnya ada bolong di sini dikit. Ada keseringan plank. Iya. Soalnya saya bilang kalau misalnya ada case, ada apa gitu, sesuatu, misalnya disiapkan nggak bisa. Nah, itu kita sama-sama belajar. Karena buat saya juga belajar. Kayak tadi saya bilang three leg dog, saya nggak bisa paksa Mbak Rini kaki kirinya harus lurus ke tengah, enggak, harus tetap ke samping. Supaya hipnya, yang penting tuh nge-adjust hipnya dulu, ototnya belakang ngikutin nanti. Kayak gitu. Nah itu tuh jadi belajar, jadi bahan pembelajaran juga buat saya kayak gitu. Kayak misalnya Fanny gitu kan, karena saya nggak bisa juga push Fanny, misalnya kakinya harus lurus banget ya, nggak bisa. Kalau udah segitu ya segitu aja. Yang penting pakai prop, makanya diingetin pakai prop kayak gitu. Fanny PR-nya 10, Rini 9, Fan. Lumayan. Aku 12. Tadi aku disuruh kalau masih belum kuat nggak apa-apa ya Mbak, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Pokoknya gini, yang selalu saya ingatkan, siapkan prop. Kalau harus pakai prop, it's okay. It's okay, kayak gitu. Ya, yang penting itu kita dengerin badannya. Karena kemampuan kapasitas itu yang tahu ya kita, bukan orang lain. Kita ngeliatin orang
udah bisa nih ini itu ya biarin aja. Kalau sering latihan pasti ada kemajuan lah dikit-dikit. Pasti, makanya kata Mbak Rini harus rajin. Iya. Makanya Rini ingetin. Oke. See you on Wednesday. Oke, ya wes kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Rini, terima kasih banyak ya. Nani, thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Makasih.